Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Lukman Hakim SPDMM selaku Kepala Sekolah Man 1 Bandar Lampung. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Anda Adela Rina selaku Wali kelas 11 4. Yang terhormat kepada Umi Indah selaku Guru Pengampu Pelajaran Akidah Akhlak. Yang terhormat kepada guru-guru dan staf-staf Man 1 Bandar Lampung. Yang saya sayangi kedua orang tua saya dan saya banggakan teman-teman saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Kartika Widya Fasya dari kelas 11 MIA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tokoh-tokoh tasawuf. Nah, tokoh yang pertama itu adalah Junaid Al-Baghdadi. Nama lengkap dari Junaid Al-Baghdadi sendiri itu adalah Abu Qasim Al-Junaid Ibnu Muhammad Ibnu Junaid Al-Baghdadi. Nah, beliau ini lahir di Nihawat, Persia, dan wafat pada tahun 298 Hijriah atau 910 Masehi. Nah, beliau ini belajar ilmu tasawuf dengan pamannya, yaitu Syekh Sari Al-Sakti sama Al-Harits Al-Muhasibi, yaitu pendiri dari Madrasah Al-Baghdadi. Nah, Junaid itu lahir sebagai seorang sufi dan pedagang. Dia meneruskan dagangan ayahnya. Walaupun sebenarnya Junaid ini merupakan orang yang bisa dibilang kaya, tapi dia hidupnya sederhana. Jadi duit yang dia punya itu dibagikan untuk orang-orang sufi yang miskin. Nah, terus dan juga buat teman-temannya yang ingin datang ke si Junaid ini. Nah, Junaid ini dia tuh lebih menghabiskan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Jadi dia tuh lebih mementingkan kayak sholat, beribadah, terus mengaji gitu. Nah, kemudian inti ajaran tasawuf dari Junaid ini adalah tasawuf yang dikembangkan pada masa Junaid ini, dia tuh tidak tersusun secara sistematis karena itu sesuai dengan ucapan verbalnya si Junaid aja. Nah, tapi konsep dari tasawufnya Junaid ini itu adalah raja'ah dan kufa. Nah, kufa yang itu artinya takut dan raja'ah itu artinya berharap. Nah, ada pula dasar-dasar ajaran di tasawufnya si Junaid ini. Yang pertama, itu tuh orang-orang sufi itu dia tuh harus mendekati hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Nah, yang kedua, tasawuf itu artinya mensucikan hati manusia dengan mendekatkan diri dengan makhluk yang lain. Yang ketiga, menjauhkan hal-hal duniawi dan mendekatkan ke hal-hal atau urusan ukhrawi. Yang keempat, itu harus berpegang terhadap tauhid dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir itu ada melaksanakan 3 syariat amalan. Yang pertama itu melazimkan zikir disertai dengan himmah dengan keadaan yang sadar. Yang kedua itu mempertahankan tingkat kegairahan dan semangat yang tinggi. Yang ketiga itu senantiasa menanamkan syariat yang ketat dan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tokoh yang kedua itu adalah Robi'ah Al-Adwiyah. Nama lengkap dari Robi'ah Al-Adwiyah ini adalah Robi'ah binti Ismail Al-Adwiyah Al-Bashiriyah Al-Kaisiyah. Nah, beliau ini diperkirakan lahir tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi atau juga 99 Hijriah atau 717 Masehi. Nah, beliau ini dilahirkan di perdesaan dekat kota Irak dan beliau ini lahir dari keluarga yang kurang mampu atau miskin. Nah, beliau ini dilahirkan anak keempat dari 4 bersaudara. Nah, di saat Adwiyah ini lahir, ayahnya itu bermimpi didatangi oleh Nabi Muhammad. Nah, jadi Nabi Muhammad itu bilang kepada ayahnya dalam mimpi, kalau jangan sedih karena nanti Adwiyah akan menjadi wanita yang mulia karena banyak yang menginginkan syafaatnya. Robi'ah sejak kecil itu sudah dikenal dengan kepintarannya. Nah, namun gak berselang lama ayahnya Adwiyah yaitu Ismail meninggal dunia dan disusul oleh ibunya. Kemudian Robi'ah dan 3 kakaknya itu menjadi yatim piatu. Nah, namun ayah dan ibunya itu meninggalkan harta, yaitu hartanya sebuah kapal. Kemudian kapal itu dijadikan alat untuk
mencari nafkah. Nah, jadi Robiah itu bisa dibilang menjadi ojek kapal di sungai Dajlah. Nah, kemudian ketiga kakaknya itu menenun dan memintal benang. Terus ketika sungainya itu terkena musibah atau kekeringan, jadi Adwiyah dan kakak-kakak perempuannya ini dia tuh pergi ke kota untuk mencari nafkah. Nah, tapi suatu ketika si Adwiyah ini dia terpisah oleh rombongan kakak-kakaknya ini. Jadi Adwiyah tinggal sendiri. Nah, dari situlah Adwiyah diculik oleh orang-orang untuk dijadikan budak. Pada saat itu, Adwiyah dibeli oleh pedagang dengan seharga dirham. Nah, Adwiyah ini memiliki paras yang cantik dan bisa dibilang dia tuh sangat multi talent, yaitu dia bisa bernyanyi dan menari. Jadi dengan kemampuannya itu, Adwiyah itu dipekerjakan di sebuah istana, yaitu Daulah Abbasiyah di Baghdad waktu itu. Namun, setiap malam Adwiyah itu selalu berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan untuk dilepaskan dari perbudakan ini. Nah, terus sampai si Adwiyah ini membuat nazar kepada Allah, ya Allah, kalau aku dibebaskan dari perbudakan ini, aku akan menghabiskan sisa umurku untuk beribadah kepadamu. Nah, terus si Adwiyah pada saat berdoa setelah sholat malam, si majikannya itu melihat Adwiyah kan. Di atas kepala Adwiyah itu ada cahaya yang besar. Cahaya itu terang banget, bisa menerangi satu rumah. Jadi si majikannya itu takut, sehingga si majikannya itu berencana untuk memulangkan Adwiyah di keesokan harinya. Nah, sebelum Adwiyah pergi, Adwiyah tuh ditawarin sama seorang pedagang. Pedagang tuh bilang, mau nggak tinggal di Basrah aja. Terus si pedagang itu akan menghidupi kehidupan si Adwiyah. Pokoknya dibayarin lah biaya kehidupannya Adwiyah ini. Tapi Adwiyah menolak, kan Adwiyah tuh udah punya nazar sama Allah kalau dia tuh bakal menghabiskan waktu hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Jadi Adwiyah menolak, lalu dia pergi ke gurun pasir untuk beribadah di sana. Nah, Adwiyah itu semenjak beribadah di gurun pasir itu, dia menjadi sufi. Pokoknya banyak sufi-sufi yang menghampiri dia, kayak mendatangi si Adwiyah. Nah, si Adwiyah ini setelah pulang dari gurun pasir itu untuk habis beribadah, kesehatan Adwiyah tuh udah mulai turun, dan para sahabatnya Adwiyah ini khawatir kan mau menolong si Adwiyah. Nah, tapi Adwiyahnya tuh nolak. Terus Adwiyah tuh bilang lah sama temennya kalau dia tuh udah nyiapin kain kafan. Terus gak lama dari itu Adwiyah meninggal dunia, yaitu pada tahun 185 Hijriah. Nah, kemudian Adwiyah dikuburkan. Nah, inti tasawuf dari Adwiyah itu adalah tasawuf yang Adwiyah miliki itu, dia memiliki corak yang unik dan berbeda dari sufi yang sebelumnya. Nah, kayak Adwiyah itu menggunakan corak mahabbatullah, yaitu cinta kepada Allah. Nah, tasawuf yang digunakan oleh Adwiyah itu adalah irfani. Nah, kemudian tasawuf muhasabah yang diajarkan oleh Adwiyah itu tentang tulus dan ikhlas tanpa meminta timbal balik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya itu ada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu merupakan penulis yang sangat produktif. Beliau bisa menghasilkan sekitar 457 kitab yang sudah beliau tulis. Puncak tujuan tasawuf bagi Al-Ghazali itu adalah Al-Aqrab, yang memiliki arti kedekatan dengan Allah dalam Hiyya. Nah, Al-Ghazali itu menyebut 8 makom sufi. Yang pertama itu ada taubat, ada sabar, ada syukur, ada berharap atau raja'ah, ada takut atau khauf, zuhud, tawakal, dan cinta, yaitu mahabbah. Nah, selanjutnya itu ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau dikenal sebagai rajanya para wali karena beliau memiliki akhlak yang terpuji, ahwal, dan karimah. Nah, konsep dari pemikirannya yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak, terus mencari hakikat kebenaran, mewujudkan manusia yang dapat mencapai makom makrifat kepada Allah. Nah, beliau adalah seorang sufi besar yang berhasil mendudukan syariat dan hakikat secara sinergis serta berpedoman kepada Al-Quran dan hadis secara
konsisten. Nah, selanjutnya ada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu merupakan orang yang dijanjikan oleh Rasulullah untuk masuk surga. Jadi dia masuk ke 10 sahabat yang dijanjikan untuk masuk surga. Nah, Abdurrahman bin Auf dia tuh memeluk agama Islam sebelum Rasulullah membangun rumah Al-Aqram. Nah, rumah Al-Aqram itu merupakan tempat membina sahabat-sahabat Rasulullah yang telah masuk Islam. Nah, Abdurrahman bin Auf itu dijanjikan masuk surga oleh Nabi Muhammad karena Abdurrahman bin Auf ini memiliki tingkat keimanan yang sangat tinggi dan sulit untuk ditiru oleh orang lain. Nah, Abdurrahman bin Auf juga bisa disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Nah, selanjutnya itu hal yang dapat ditiru oleh Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu tuh memiliki akhlakul karimah yang tinggi. Dia rela meninggalkan hartanya dan kerabat-kerabatnya untuk meningkatkan keimanannya terhadap Allah. Nah, selanjutnya Abdurrahman bin Auf dia tuh merupakan wirausaha yang sangat-sangat bagus. Dia pandai berdagang. Nah, terus Abdurrahman bin Auf dia ini suka menolong, bahkan di detik-detik kematiannya Abdurrahman bin Auf tuh masih membagikan hartanya kepada orang-orang yang berhasil hidup dari perang Badar. Nah, selanjutnya itu ada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu merupakan orang yang tinggal dan lahir di dekat jalur Hiflah di Mekah, Syria. Nah, terus Abu Dzar ini dia lahir di lingkungan yang kurang bagus, bahkan gak bagus. Nah, Abu Dzar ini lahir dari suku-suku yang suka merampok dan merajal harta orang lain. Nah, terus karena Abu Dzar lahir di lingkungan seperti itu, jadi Abu Dzar pun melakukan hal yang sama dengan seperti merampok dan merajah harta orang lain untuk mencapai kehidupannya. Nah, terus Abu Dzar ini dikenal sebagai perampok yang besar yang melakukan kekerasan. Terus Abu Dzar ini awalnya dikenal dengan nama Jundab. Nah, Abu Dzar ini makin lama makin sadar dong kalau hal yang dia lakuin ini salah. Jadi Abu Dzar ini mulai bertaubat dan menghentikan segala perbuatan dia. Jadi bahkan bukan hanya dia bertaubat, dia juga mengajak para sahabatnya yang ada di suku itu untuk bertaubat juga. Tapi hal itu membuat orang-orang yang ada di suku itu marah. Dia marah dan akhirnya mengusir si Abu Dzar. Nah, selanjutnya itu ada Abu Dzar masuk Islam. Nah, awalnya ajaran Nabi Muhammad itu menghebohkan masyarakat Mekah dan membuat marah masyarakat Jaziriyah Arab. Nah, hal itu jadi Abu Dzar tahu Nabi Muhammad kan. Terus Abu Dzar ini karena dia rindu dengan kebaikan, jadi dia bersimpatilah kepada Nabi Muhammad. Jadi dia bercita-cita ingin bertemu Nabi Muhammad. Nah, karena dia memiliki cita-cita itu, jadi Abu Dzar ini berencana untuk pergi ke Ka'bah dan ke Mekah. Nah, pada saat Abu Dzar itu mengunjungi Ka'bah, di lingkungan Ka'bah itu sangat banyak berhala dan kaum Quraisy, bahkan ada suku-suku yang ada di sekitarnya. Nah, terus karena bangunan suci itu dibangun oleh Nabi Ibrahim, nah jadi Rasulullah itu datanglah ke sana untuk menunaikan ibadah sholat. Jadi di situ kan ada Abu Dzar dan ada Nabi Muhammad, dan akhirnya mereka ketemu dan Abu Dzar akhirnya memeluk agama Islam. Setelah Abu Dzar memeluk agama Islam, Rasulullah memerintahkan Abu Dzar untuk menyebarkan ajarannya ke suku-sukunya. Awalnya itu memang tidak berhasil karena sulit. Nah, jadi Abu Dzar tuh tetaplah berusaha dan akhirnya Abu Dzar berhasil melakukannya. Jadi ada sebagian sukunya itu berhasil taubat dan bahkan juga ada yang berhasil memeluk agama Islam. Jadi pada saat Rasulullah akan meninggal, Rasulullah itu bilanglah, Rasulullah manggil Abu Dzar, terus Abu Dzar manggil Abu Dzar, terus Rasulullah ini bilang kepada Abu Dzar sambil memeluk Abu Dzar kalau dia akan hidup seperti yang sekarang, pokoknya dia akan tetap sama gitu. Terus hal itu terbukti, ucapan Rasulullah itu terbukti, Abu Dzar tetap menjadi orang yang sederhana dan sangat soleh. Terus Abu Dzar itu merupakan orang yang penyayang dan suka membantu orang. Nah, Abu Dzar itu suka membantu orang-orang yang kesusahan. Dia tuh memiliki prinsip hidup yang tinggi. Jadi dia selalu konsisten gitu. Jadi Abu Dzar ini
tetap membantu orang meskipun Abu Dzar telah pindah wilayah. Jadi pada suatu ketika Abu Dzar bertemu dengan Muawiyah yang sedang membangun istana hijau. Abu Dzar kaget dong, karena banyak masyarakat yang membutuhkan, namun pemerintahnya malah membangun istana hijau yang tidak berguna. Nah terus Abu Dzar bilanglah kepada Muawiyah, kenapa? Nah, pokoknya gitu. Terus si Muawiyah ini kaget. Nah terus karena Abu Dzar juga bilang mau mau memberitahu ke masyarakat yang lain juga, pokoknya pengen membuka yang ada di pemerintahan ini. Nah, Muawiyah agak panik kan. Jadi Muawiyah mulailah perbincangan dengan Abu Dzar dan juga ulama-ulama yang lain. Nah, karena Abu Dzar ini memiliki prinsip hidup yang tinggi, jadi Abu Dzar itu tetaplah berpegang teguh dengan prinsipnya. Jadi dia tidak tergoyahkan sama sekali. Nah, karena Muawiyah tuh semakin panik dong. Jadi Muawiyah itu menyuruh masyarakatnya untuk tidak mendekati Abu Dzar lagi, tapi masyarakat Muawiyah itu masih kayak masih aja tetap melanggar Muawiyah, jadi dia tetap mendatangi Abu Dzar. Nah, jadi kan karena itu Muawiyah tuh panik banget, jadi dia menghubungi Utsman bin Affan, bilang kalau Abu Dzar tuh melakukan hal-hal yang buruk, memfitnah lah. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah kata, salah penyebutan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.